wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita pagi ini dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan juga kita niatkan semoga dengan keberkahan majlis ini, jamaah yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan, segala hajatnya Allah kabulkan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi wa niyyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kita sampai di halaman 9, masuk dalam Abbabu Ats-Tsulathiyu, bab yang isinya serba 33. Maqalahnya sekarang maqalah yang ketiga, wal maqalatu ats-tsalitsah. Biar ingat yang kemarin, kita mundur sedikit, makalah yang kedua ya. Itu di tengah-tengah ada makalah yang kedua sebelah kiri. Lima 15 baris dari atas yang punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wal dunya wal akhirah. Al-maqalatu ats-tsaniyah, maqalah yang kedua. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Maqalah ini disampaikan bersumber dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, semoga Allah ridha kepadanya ya. Sahabat Nabi, mertua Nabi, dan khalifah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Thalathun la tudraku bi thalath. Ada 3 perkara, ada 3 macam
yang Anda tidak akan mendapatkannya bisalatin, dengan 3 perkara berikutnya. Maksudnya salatu khisalin, 3 macam, 3 perkara. La tutlabu bi thalathati asya'a, tidak akan, la tutlabu, Anda tidak akan mencarinya dengan 3 pertama. Yang pertama, al-ghaniyu bil muna. Orang pengen jadi orang kaya tapi bil muna, hanya sekedar harapan aja. Bagaimana berupaya bekerja. Bidhammil mimi, cara bacanya didomahkan huruf mimnya jadi muna, ya. Jam'u maniyatin. Nah, muna ini adalah jamak taksir dari mufradnya maniyah, ya. Ay fala yahsulu ghaniyyu bil amani, ya. Artinya kekayaan itu tidak akan diperoleh, tidak akan dicapai bil amani, dengan hanya bersifat angan-angan saja. Saya pengen jadi orang kaya tapi tidur mulu, malas, gimana upaya, ini tidak akan terjadi, ya. Bal bil qismati minallahi ta'ala, ya. Tetapi yang namanya kekayaan itu sudah Allah tentukan. Bil qismah sudah Allah tentukan. Jadi bicara tentang rezeki itu, Imam Ghazali mengatakan keminhan, rezeki itu ada yang sudah maksum, sudah terbagi, tamlik sudah dimiliki, madmun sudah Allah jamin. Kemudian satu lagi mau'ud, rezeki yang Allah janjikan. Kedua, wasyababu bil khitab, ya. Kita pengen lo kelihatannya syabab aja, masih muda aja, tapi bil khitab, dengan cara rambutnya disemir, ya. Fala yahsulu syababu bi khitab asy-sya'ri bil hana'i, katanya. Kepemudaan itu, rasa awet muda, ya, tidak akan tercapai dengan hanya menyemir rambut, bil hana, dengan pacar, wa nahwi, dan sepertinya. Yang ketiga, wasihatu bil adawiyah, kesehatan. Kesehatan tidak akan bisa dicapai dengan obat, ya. Ada orang sakit dikasih obat, kalau salah-salah malah overdosis. Fala tahsul as-sihhatu bin nafsil adawiyah, bal bi syifa'illah ta'ala. Kesehatan itu tidak akan diperoleh, tidak akan dicapai dengan hanya sekedar mengkonsumsi obat-obatan. Tapi apa? Bal bi syifa'illah ta'ala, tapi dengan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Maka Al-Quran mengatakan fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ada Asmaul Husna, Syafi, ya Syafi'al amrad. Ini ada sebuah cara kalau bapak-bapak ibu kurang sehat, misalnya di dengkulnya nih tersekeram aja, udah pegang aja sambil juga berharap, ya Syafi'al amrad, ya Syafi'al amrad, Allahumma anta syafi'al mu'afi. Ya Allah, Engkaulah penyembuh segala macam penyakit, Engkaulah penyembuh segala macam penyakit, sembuhkanlah ya Allah penyakit. Nah, boleh bi barakatil Fatihah dan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah salah satu sirnya, ya, memberikan juga lokasi kesembuhan, begitu. Baik. Masuk ke makalah yang ketiga. Fal maqalatu ats-tsalitsatu, makalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar juga khalifah yang kedua, sahabat Nabi yang punya gelar Al-Faruq, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan beliau juga adalah mertua daripada baginda Rasul. Yang anak namanya Hafsah, Hamsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Husnul tawaddudi ayal muhabbah, sebaik-baiknya rasa cinta, ya, ilan nasi, kepada manusia, nisful akal, adalah sebagian daripada akal. Akal ini bapak-bapak adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa Allah sebutkan kita ilahin nas dalam surah An-Nas, Tuhannya manusia? Padahal Allah bukan hanya Tuhannya manusia, tapi Tuhannya seluruh makhluk. Ya, Allah juga mengatakan walaqad karamna bani Adam. Allah muliakan manusia. Gara-gara apa ini? Akal. Imam Sawi mengatakan wa ammadahum bil akal. Manusia Allah angkat derajatnya makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluk lainnya karena Allah kasih akal. Ya. Yang kedua wa ammadahum bil ilm, Allah kasih ilmu. Yang ketiga wa amadahum bil khidmah, Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah. Maka manusia kalau dia rusak akalnya dengan minuman keras misalnya, dengan obat-obatan yang dilarang, banyak ilmu dia kagak amalin, hidup ini yang Allah sudah perintahkan beribadah dia kagak ibadah, raddu ila asfalis safilin, Allah kembalikan dia kepada tempat yang rendah. Wala yusahu kalban wala tinsa. Dikata Imam Sawi dalam tafsir Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain. Tidak setara kedudukannya dengan anjing dan babi. Ya. Jadi kita, bapak-bapak, menjadi orang yang hina apabila akal kita enggak fungsikan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya mahabbah kepada manusia itu adalah bagian daripada akal. Kama ruwiya Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Imam Tabarani, Imam Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Mudaratun nasi sadaqah. Mudarah. Apa mudarah? Bersifat mulatafah, bersifat lemah lembut, penuh dengan toleransi kepada orang lain. Hidupnya tuh kebawa aku, egois, sombong. Ya, yang luas itu. Kalau bahasa Betawi itu, orangnya ajar. Ya, bisa bergaul, pandai bergaul gitu. Nah, ini bersifat toleransi kepada orang lain, ini adalah sedekah. Ai mulatafatun nasi bil qawl, mulataf dari kata latif. Ya, bersikap lembah lembut kepada orang lain dengan perkataannya, perbuatannya, yusabu alaiha, diberikan pahala atas sikapnya itu, ya, thawab as-sadaqah, seperti mendapatkan pahala bersedekah. Maka ada hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman Anda, ya, di depan saudara Anda adalah sedekah. Ada orang kan manyun aja, ya, itu semua basyasa. Ya, wajah ceria, baik dalam bermuamalah, nggak berengut aja kelihatannya. Taib. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk sifat mulatafahnya baginda Rasul,
bersifat baiknya baginda Rasul. Katanya, annahu la yadhummu ta'aman. Sesungguhnya beliau tidak pernah mencaci makanan. Istri bapak ini masak, misalnya kurang garam lah, kurang apa lagi, terasi, kurang gula. Ya, dia enggak langsung mudah mencaci. Ya. Mah, kurang garam nih mah. Mah, agak enak nih makanan. Nabi nggak pernah begitu, Pak. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, ya jangan pernah mencaci. Nah, diajarkan dalam sebuah kitab tarbiyah, kalau bapak-bapak misalnya makan, terasa rasa kurang enak, dapat tambahin garam misalnya, itu jangan langsung, mah, ambil garam mah. Gitu. Ini ibunya lagi sibuk, lagi ngulek misalnya, lagi goreng. Itu bisa-bisa ibu istri kita bilang, ambil aja sendiri pak, begitu. Tapi bilang gini, ya Allah, saya pengen garam. Tidak apa-apa, bilangnya ya Allah, saya pengen garam. Lalu, mah, ini minta garam mah. Apa hikmahnya? Itu Allah lembutkan hati istri kita. Karena kita menyebut nama Allah. Ini sebuah tarbiyah. Apa-apa selalu laka bika, laka karenamu ya Allah aku ibadah, karenamu ya Allah aku sholat, bika dengan sebab bantuanmu, rahmatmu, kasih sayangmu. Ya selalu begitu orang-orang saleh, nggak pernah menyandarkan sesuatu kepada kekuatan dirinya, selalu minta tolong kepada Allah. Maka tadi di setiap salat dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Jadi Nabi tidak pernah mencaci makanan, wala yanhar khadiman. Juga enggak pernah membentak pembantunya, pelayannya. Diceritakan oleh Anas bin Malik ini, sahabat Nabi yang hampir 10 tahun hidup bersama Nabi, enggak pernah. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, betapa tingginya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yadribu imra'atan. Suami Nabi juga belum pernah memukul istrinya, belum pernah KDRT. Dan sekarang ini banyak bapak-bapak, orang suami yang masih labil, harusnya jadi panutan istri, panutan keluarga, tapi kata-katanya dia kagak mudah marah, kata-katanya kasar, sikapnya kasar, tangannya gampang amat melayang. Waliyadzubillah. Ya, bapak-bapak ya. Mudah-mudahan bapak di sini baik-baik semuanya. Ya, kata Nabi, saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya, kepada istri saya. Jaga lisan, jaga tangan, ya. Jangan sampai gampang tangan kepada istri kita. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajli dini. Aksul mudahanah. Mudarah juga punya makna dia meninggalkan dunia untuk agama. Ya, dia lebih cinta agama dia, enggak berlebih-lebihan kepada dunia. Aksul mudahanah, lawan daripada menghina. Ya. Kemudian yang kedua, wa husnus su'al, bertanya dengan baik. Lil ulama, kepada ulama. Dan juga ada tata cara yang diajarkan bertanya. Saya pernah menerjemah buku judulnya Bagaimana Anda menjadi seorang pembicara yang baik. Ya, ada tata caranya ketika bertanya juga. Jadi bertanya yang baik kepada ulama itu adalah nisful ilmi, setengah daripadanya ilmu. Ya, kita mau ke Masjid Baitul Muttaqin, nggak tahu, nanya orang, itu pasukan, pada setengahnya ilmu. Ya, maka zaman juga jangan nggak mau bertanya kalau kita nggak tahu, bertanya. Gitu. Wahiyya maksabul insan, li'anna al-ilma
yahsulu bihi. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapati, diperoleh dengan bertanya. Maka suka ada kumpulan soal-soal dan jawab, as-su'al wal jawab, gitu ya. Kemudian wa husnul tadbir, baik untuk selalu tadbir, apa tadi? Memanage, mengatur, ya. Ijra'ul umur, melaksanakan segala perkara-perkara ala ilmil awaqib, berdasarkan ilmu-ilmu yang dia ketahui sebelumnya. Ada orang melakukan sesuatu tanpa ilmu, ada orang melakukan sesuatu dengan ilmu. Mana yang lebih bagus? Pasti dengan ya. Baik. Kemudian nisbul ma'isyah, ya. Bukan. Wa husnul tadbir, ya ini hadisnya nyambung, pernyataan nyambung. Sebaik-baiknya memanage itu adalah, ini khabarnya, nisbul ma'isyah, setengahnya daripada mencari kehidupan. Wa hiya maksabul insan, yaitu manusia mencari, ya, mencarinya manusia berupaya. Alladzi ya'isu bisababihi, yang dia bisa hidup dengan sebab dia dari mencari kehidupan, cari nafkah. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Beliau adalah mantu daripada baginda Rasul yang dikasih gelar Dzul Wajhaini, yang nikahi putri Nabi, ya, dua orang. Pertama Zainab dengan sana, kedua Ummu Kulthum. Setelah meninggal wafat, beliau nikahlah. Apa kata beliau ini? Man tarakad dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bi an aqalla sab'a wal aqal, dengan menyedikitkan rasa kenyang dan makan. Ini masuk dalam dunia tarbiyah. Maka kalau makan enggak terlalu kekenyangan, karena sumber penyakit yang paling dahsyat adalah apa? Dia isi perutnya walaupun dari yang halal sampai kekenyangan. Sumber penyakit. Meninggalkan dunia dengan sedikitnya makan yang kenyang, wal akli, dan makanan, wa abghadul thana'i minan nas, dan abghad, kagak suka pujian daripada manusia. Ahabbahu Allah Ta'ala, ya, Allah akan cinta kepadanya. Jadi orang-orang yang meninggalkan dunia, kalau dia makan enggak terlalu kenyangan, makan enggak terlalu berlebihan, dan dia enggak suka dipuji oleh orang lain, itu adalah ahabbahu Allah Ta'ala. Allah akan cinta kepada orang itu. Li'annahu tarkur riya wa tafakhur, karena dia telah meninggalkan sifat riya dan sifat tafakhur, kesombongan. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikatu, dan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, pasti para malaikat akan cinta kepadanya. Li'annahu la yata'abul katbatal ladzina yaktubuna sayyi'at, karena dia tidak capek-capek, ya, tidak dicatat sebagai orang-orang yang melakukan sayyi'at, keburukan-keburukan. Wa man hasama tama'a 'anil muslimin, barang siapa yang meninggalkan sifat serakah, menjauhkan sifat serakah, tamak daripada orang muslim, ay qata'ahu anhu, artinya dia menjauhkan dirinya daripada orang muslim, daripada sifat tamak, ahabbahul muslimun, maka orang-orang muslim akan cinta kepadanya. Kita aja payah dalam bermasyarakat nih, teman-teman semasjid. Kalau ada teman-teman kita masih ada makanan serakah banget, kita enggak suka. Jadi ketika kita
menjauhkan sifat-sifat itu, maka orang-orang lain juga akan senang sama kita. Maka jauhkanlah sifat tamak, ya. Kecuali dalam dua hal tuh. Dalam mencari ilmu, dalam beribadah, itu kita boleh bersifat tamak. Li'annahu la yaqtalu qulbahu, ya. Sesungguhnya tamak itu akan mengotori, merusak hati mereka. Bukan. Jadi bapak-bapak, kalau kita kagak bersifat tamak, itu tidak akan mengotori hati saudara-saudara kita orang muslim. Mereka enggak pada kesel gedek sama kita gitu. Baik. Wal maqalatu al-khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Imam Ali karramallahu wajhu. Beliau adalah keponakan Nabi, ya. Masuk Islamnya dari muda, akan dikasih gelar karramallahu wajhah, ya. Dan menjadi mantu baginda Rasul, nikah dengan Sayyidah Fatimah. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia, yakfikal Islamu ni'matan, cukuplah agama Islam itu menjadi bagi Anda menjadi nikmat. Kita suka bilang kan, nikmatul iman, nikmatul Islam, ya, ini sebaik-baiknya nikmat. Sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia, cukuplah bagi Anda agama Islam itu menjadi sebuah kenikmatan. Fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abid, ya, ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang paling agung, yang paling besar, lil 'abid, ya, kepada hambanya, atau lil 'abdi, kepada hambanya, ikhrajuhu lahu, Allah ciptakan manusia minal 'adami ilal wujud, dari kagak ada menjadi ada. Bapak kan tadinya kita kagak ada tuh. Lalu apa? Yakhrujuna min buyuti ummahatikum. Lahirlah. Kita keluar dari perut ibu kita tuh, ya. Yang kedua, di antara, ya, nikmat Allah yang paling besar bagi hambanya adalah ikhrajuhu min zulumatil kufri ila nuril Islam. Allah keluarkan dia dari kegelapan kekufuran. Ini kufur dianalogikan dengan bahasa zulumat, malam gelap, ya. Orang yang berada dalam kekufuran, dia berada dalam dunia kegelapan, belum mendapatkan hidayah Allah. Ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Wa inna minas syugri yakfika at-ta'atu syughlatan, ya. Sesungguhnya di antara kesibukan, cukuplah bagi Anda ketaatan itu menjadi sebuah kesibukan bagi Anda. Jadi kalau bapak-bapak taat kepada Allah, nah kesibukannya taat sama Allah, itu sesuatu yang paling bagus itu. Fata'atullah ta'ala a'zamu al-asghar, ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah kesibukan yang paling besar, ya. Hatinya selalu sama Allah aja sibuk, lisannya selalu sibuknya sama Quran aja. Man syaghalahul Quran, ya, a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang lisannya selalu disibukkan sama Quran, ada waktu dia baca Quran, dia berzikir, ya. Wa inna minal ibrati ay al-izzah yakfikal mautu ibrata. Sesungguhnya di antara pelajaran yang paling baik, cukuplah bagimu kematian sebagai sebuah pelajaran. Fa innal mauta akbarul mawa'iz linnas. Sesungguhnya kematian itu
adalah nasihat-nasihat yang paling baik bagi manusia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian menjadi sebuah nasihat. Ya, kita susah banget ya mendapatkan hidayah, petunjuk. Masih aja udah mau umur mau kuburan masih bermaksiat aja ya. Pas Allah kasih saudaranya dia meninggal yang lewat kecelakaan atau apa baru dia sadar ya. Besok-besok dia juga akan kembali kepada Allah. Wal maqalatu sadisatu, maqalah yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya. Apa kata beliau? Kam min mustadrijin ay ma'khudun qalilan qalilan. Ini namanya istidraj. Ya. Berapa banyak orang yang dirugikan? Ay ma'khudun qalilan, diambil sama Allah sedikit demi sedikit. Ya. Kenikmatannya, bin ni'mati, kenikmatannya ya. Berapa banyak orang yang dirugikan, artinya diambil oleh Allah sedikit-sedikit kenikmatannya ya, biiktsariha, dengan kebanyakannya, alaihi, atas dirinya. Wa kam min maftunin bil thana'i ay mumtahinun bil bala'i bil thana'i. Berapa banyak orang yang difitnah, diuji ya, bil bala, dengan ujian. Apa ujiannya? Bil sana, dipuji ya. Sama bapak itu kalau mendapat pujian itu ujian dari Allah. Terus diuji tawadu apa tambah sombong ya. Ada orang kagak kuat dipuji akhirnya dia sombong. Nah, bahayanya kata Nabi, orang yang dipuji itu akhirnya dia nggak tahu dia ada kekurangan, dia merasa gede aja, merasa benar aja ya. Maka akhlaknya gimana ketika kita dipuji? Kita bilang subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, gitu ya. Wa kam min maftunin bil thana'i, berapa banyak orang yang diuji dengan pujian, ai bi kathrati tsana'in nas alaihi, artinya banyak pujian manusia kepada dirinya. Wa kam min magrurin, dan berapa banyak orang yang magrur, tertipu, ai mutmainnun qalbuhu fid dunya, hatinya merasa nyaman aja di dunia. Wa ghafilun anil akhirah, sementara dia lalai kepada akhirat. Bisitri, nah, ditutupin tuh. Berapa banyak orang yang tertipu dengan ditutupi, ai bisitrillahi uyubahu ya, dengan sebab Allah tutupin tuh aib-aibnya alaihi, atas dirinya. Bapak-bapak, Allah punya sifat satir, tutupin tuh ya keburukan diri kita. Maka juga ketika bapak-bapak dulu di masa dulu pernah jatuh dalam lembah hitam, gak perlu kita ceritain ke orang lain. Kalau sudah mau tobat, sudah, kita lembah hitam yang kita melakukan tinggal bertobat, menyesal ya. Yang tahu cukup hanya Allah saja. Misalnya bapak-bapak dulu jagonya mabok, sekali mabok mampu sampai naga ke 100 botol. Ya, sudah ketemu di masjid seperti ini, gak perlu dikira-kira lagi. Malah ketika cerita di situ ada ujub, kebanggaan dia mampu minum 100 botol dalam satu hari. Baik. Jadi berapa banyak orang-orang yang tertipu ya, padahal dia tuh lalai sama akhirat, tapi masih Allah tutupin aja aib-aibnya. Wal maqalatu sabi'atu an Dawudin Nabi alaihi salam. Makalah yang ketujuh dari Nabi Dawud alaihi salam. Qala, beliau berkata, auha atau uhiya fi zabur,
telah diwahyukan kepadaku dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzil alaihi, yaitu kitab yang Allah turunkan kepadanya. Yang pertama, haqqun 'alal 'aqil, katanya, ai wajibun alaihi, sebuah keharusan, kewajiban atas orang yang berakal, alla yastaghila illa bi thalathin, jangan menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 perkara, ai minal khisal. Pertama, tazawwadu lima'adin. Nah, bapak-bapak kalau mau sibuk, sibuk ini nih, apa? Berbekallah untuk hari kita kembali kepada Allah. Ya. Ai di akhirati, kembali untuk negeri akhiratnya. Dengan apa caranya? Bi'ada'il a'mal salihah, dengan melaksanakan amal-amal yang saleh. Salat 5 waktu amal saleh, ya. Baca Quran amal saleh, membantu keluarga amal saleh, banyak amal saleh itu. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash, mu'nah, ya, apa tuh? Menutupi kebutuhan, ya, dengan cara ma'ash, mencari kehidupan. Ada istilahnya ala qadri mu'nah ta'til ma'unah, sekedar ala qadri mu'nah ta'til ma'unah, sekedar keperluan, kebutuhan, akan ada aja bantuan-bantuan dari Allah. Ai qiyamu bi amri kifayatihi, ya, artinya dia melaksanakan perkara-perkara untuk mencukupi dirinya, wa saunihi, dan menjaganya, wa fi ibaratin wa marmatin di ma'asin bi fathil mim, marmah bacanya. Dan dalam sebuah ibarah diungkapkan marmatin lil ma'as, jadi dia menjaga. Maka penjaga gawang itu disebut marmah, ya, penjaga untuk kehidupan. Warra'i, dan bi fathil mim warra'i, ini cara bacanya wa marah, ya, wa maromah, difathahkan huruf mim dan ra-nya. Wa tasdidil mimi, jadi apa? Wa maromah lima'asyin, menjaga untuk kehidupan. Ai islahu, artinya apa? Untuk memperbaikinya. Wa talabu ladzatin bihalalin, dan mencari kelezatan dengan cara yang halal. Fa inna kasbal halali wajibun, sesungguhnya mencari harta-harta yang halal ini sebuah kewajiban. Ada jemaah orang-orang pengen mencari kelezatan tapi dengan cara yang kagak halal, ya, dengan cara berbuat zalim, menipu, ya. Sekarang banyak nih penipuan, ya, dengan berbagai macam trik-trik yang harus kita hindari. Wal maqalah ats-tsaminah, maqalah yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Siapa nama sebenarnya Abu Hurairah? Wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar, ya, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda. Jadi beliau menyetir sabda Nabi. Apa kata Nabi? Salasun munjiyat, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Ai mukhlisah, ya, ai mukhlisatun li salihi biha minal azabi, artinya akan membebaskan kepada, ya, orang yang melakukannya daripada azab Allah. Wa thalasun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang membahayakan, yang membinasakan.
ay muqi'atun lil fa'ili fil halak. Artinya dia terjatuh ya kepada pelakunya dalam kehancuran. Wa thalathu darajatin ay manazilun fil akhirah, dan ada 3 ya tingkatan derajat ya di dalam akhirat. Wa thalathu kafaratin lidzunubi 'amiliha, dan ada 3 hal yang kafarah apa? Meleburkan, menghapuskan dosa-dosa kepada pemiliknya. Nah, apa saja yang mulai akan dijelaskan. Ammal munjiyatu, adapun hal-hal yang membuat orang akan selamat daripada marah dan murkanya Allah. Pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Dia selalu takut kepada Allah ya dalam keadaan sendiri atau di tengah orang banyak. Biasanya orang kalau kagak punya sifat muraqabah musyahadah, dia takutnya hanya mata manusia doang. Kalau kagak ada istrinya, kagak ada anaknya, berani dia, nakal dia. Tapi kalau ada, takut dia. Ya. Nah, ini Pak yang membuat kita selamat, kita harus ada rasa takut selalu kepada Allah. Baik lagi sendirian atau di tengah orang banyak. Kemarin di kitab Minhajul Abidin disebutin tuh, ya orang kalau nggak punya rasa takut kepada Allah maka dia nggak akan sempurna. Punya rasa roja, harapan juga aja. Sementara nggak punya takut nggak akan sempurna. Yang paling baik orang mukmin hatinya selalu bainar roja wal khauf, gitu ya. Qadamu sirri li an taqwallah fihi a'la darajah. Ya. Dia lebih mengedepankan siang. Karena ketakwaan kepada Allah dalam kesendirian ya, itu a'la darajah, derajat yang paling tinggi. Bapak-bapak mohon maaf nih. Ya, ketika bapak-bapak bangun malam sendirian di rumah, kan enggak ada yang tahu. Tetangga nggak tahu bagaimana aktivitas kita sama Allah. Ya, itu adalah a'la darajah. Kemudian yang kedua yang membuat kita selamat adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersifat ekonomis dalam keadaan kita lagi fakir, nggak punya, dan lagi kaya. Coba lihat jemaah. Ada nasihat Nabi 9 buah. Awsani rabbi bi tis'a wasikum bihinna. Sahabat, aku wasiatkan kepadamu 9 faktor ya, dan hari ini aku sampaikan. Awsani rabbi bi tis'a wasikum bihinna. Tuhanku telah berwasiat kepadaku 9 perkara, dan hari ini aku sampaikan kepada kalian. Itu saya bikin buku, Pak. Ya, ada 2 pasal. Judulnya ini tentang apa? Mendak bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu bapak-bapak, duhanya dijaga, tahajudnya dijaga, zikir pagi sorenya dijaga, orang soleh. Baca Quran setiap hari paling enggak ya selembar, dengan 100 ayat dijaga. Lalu pasal yang keduanya tentang 9 hal ini. Nah, di antaranya ini ada al-qasdu fil faqri wal ghina. Hidupnya selalu hemat walaupun dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Ya. Ada 9 hal, ini di antaranya. Saya enggak sebutkan di kelamaan ya. Ai atawassutu fil ma'isah. Artinya dia selalu menengah dalam ya, kehidupannya. Bi allam yujawiz fiha al-haddu wa radiya bidzalika. Dia tidak melampaui batas tuh daripada apa sifat yang hidupnya glamor, poya-poya, berlebihan ya. Dan dia ridho dengan hal itu. Yang kedua ya, berarti yang ketiga ya, pertama khasyah, kedua qasd, yang ketiga wal adlu fir ridha wal ghadab. Yang membuat kita selamat, kita bisa berbuat adil dalam kondisi lagi
senang dan lagi marah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sulit ini. Kita kalau hati kita lagi senang, muji orang berlebihan, lagi marah sebaliknya. Bisa nggak bapak adil? Kita gedeknya marahnya sama suami kita nih misalnya, suami kita nggak pulang-pulang nih. Anak kita pulang sekolah dia nggak tahu apa-apa, kita omelin. Ya, nggak bisa menempatkan ini, nggak bisa adil dalam ridha dan ghadab. Bi ayyaqdiballahu wa yarda li ridahu. Ya. Artinya apa? Adil itu kan dia dalam ridha dan ghadab. Allah marah ya, dan Allah ridha kepadanya. Wa ammal muhlikatu, adapun hal-hal yang membuat kita hancur binasa, fasuhun syadidun. Nah, ya. Apa suhun itu? Rasa bakhil, pelit yang berlebihan. Ya, ai bukhlun syadidun fala yu'addi ma'alaihi min haqqillahi ta'ala. Pelit yang berlebihan, ya, dia tidak melaksanakan apa yang wajib atas dirinya daripada hak Allah Ta'ala dan daripada haknya makhluk. Bapak-bapak, ini istilah, ada bakhil, ada syahih. Apa bedanya? Kalau bakhil itu kita kagak pengen, ya, apa yang kita miliki ini jatuh ke orang lain. Itu. Tapi sahih lebih dari itu. Kita bukan hanya kagak mau yang kita tidak ingin apa yang kita miliki jatuh ke orang lain, bahkan kita nggak pengen orang lain tuh lebih maju, lebih sukses daripada kita. Itu sahih. Dia pengennya dia doang yang pinter, dia doang yang hebat, dia doang yang sukses, yang lain belangsak semuanya. Ya, itu perbedaan antara sahihun sama bakhil, gitu ya. Jadi ini udah penyakit hati namanya sahih. Maka kata Nabi apa? Sahihun itu hal yang sangat jelek, sifat yang sangat buruk. Baik. Jadi ini hal-hal yang membuat kita jatuh, ya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan fasuhun muta'un, ya, sifat bakhil yang terus diikutin. Ai bukhlun yuti'uhul insanu, sifat bakhil yang terus diikuti, ditaati oleh manusia. Amma law kana al-bakhlu mawjudan fin nafsi, ya, ghaira muta'in fala yakunu muhlikan. Adapun seandainya rasa pelit itu ada di dalam diri kita dan ghairu muta'in, itu tidak kita ikuti, tidak kita taatin, fala yakunu muhlikan, maka itu tidak dikatakan akan menghancurkan. Li'annahu minas sifatil lazimati li nafsi. Nah itu, ya. Karena ini adalah di antara sifat-sifat yang melekat di dalam diri kita. Yang kedua wa hawan muttaba', hawa nafsu yang terus diikutin. Nah, hati-hati nih. Ada orang Pak hawa nafsu pengen gibah terus. Setiap ketemu orang pengen gosip aja. Ya. Apa ini hawa? Hawa ini kekuatan ghaibah yang enggak kelihatan, tapi bisa menggerakkan tubuh kita nih. Ya. Maka ada istilah innan nafsa la'amaratun bisu wa hawan muttaba bi ayat tabi'a ma yamuru bihi hawahu. Dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, ya, keinginan-keinginan yang buruk, yang jelek, yang melanggar perintah Allah. Yang kedua wa ijabul mar'i bi nafsihi, ya, perkara-perkara yang akan membuat kita jatuh jadi rusak. Apa? Seseorang bangga, ujub kepada dirinya sendiri, sombong kepada dirinya sendiri. Artinya nazruhu ilaihi, ya, dia melihat kepada dirinya bi'ainil kamal, merasa selalu paling
sempurna. Ya, kalau Bapak lagi kita kumpul di mana saja, selalu merasa saya yang paling tinggi, saya yang paling the best, saya yang paling kaya. Ya, namanya dia aib ujub kepada dirinya sendiri. Manisya nikmatillah taala, disertai dia lupa atas nikmat Allah taala, ya. Wa ma'al amni min zawaliha, dan disertai dia aman, lupa kepada aman, merasa aman daripada hilangnya nikmat-nikmat itu. Ya, bapak-bapak, ini ada orang-orang yang sombong, dia lupa bahwa itu semua adalah amanah dari Allah. Kalau bisa gampang banget Allah hilangkan tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ammat darajatu, adapun Allah angkat derajatnya nih Pak, beberapa derajat. Dengan cara bagaimana? Fa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ai izharus salam bainan nas, ya, menampakkan kedamaian di antara manusia, bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rif. Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang Anda tidak kenal. Kedua, wa it'amut ta'am, berbagi makanan. Nah, kalau hari Jumat misalnya masjid ini mengadakan Jumat berkah, setiap keluarga bikin 10. Ada nggak di sini Pak? 10 kotak box nasi, ya. Boleh tuh Pak, it'amut ta'am lidhaifi wal ja'i, ya, bagi tamu dan bagi orang yang kelaparan. Yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam, yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah nih. Salat di malam hari dan manusia sedang tertidur. Salat apa namanya itu? Ai at-tahajjudu fi jawfil laili. Salat tahajud di tengah malam, ya. Halu ghaflatin nas, kondisi lalainya manusia, fi ladzatin naum, dalam kelezatan tidurnya. Ini bapak-bapak bangun malam, maqam mahmud alladzi wa'ala, Allah angkat derajatnya, ya, Allah puji kita. Bapak-bapak, ini sebetulnya 3 hal ini juga merupakan ini isi daripada pidato baginda Rasul ketika hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semua orang ahlu Madinah, ya, menunggu apa statement pidato Nabi ketika itu. Isinya ini, ayyuhan nas, wahai manusia, Obsus salama bainakum, sebarkanlah perdamaian di antara kalian. Apa artinya? Cukup udah, kaum Aus, kaum Khazraj jangan pada ribut, jangan pada perang terus. Saat itu di kota Madinah ada yang namanya kaum Aus dan Khazraj yang perang terus. Anda lihat, ya, ini ada muatan politik, ya. Kemudian yang kedua, ta'amut ta'am, ada sifat sosial, berbagi, ya. Yang ketiga, ini ada ketingkatan spiritual, bangun malam. Katanya tadi apa, dalam upaya Nabi untuk mengislah orang, nggak bakal berhasil tuh, ya. Sifat sosial nggak berhasil tanpa dibantu dengan kekuatan ini, bangun malam, spiritual. Bapak-bapak ikhtiarnya di siang hari, malamnya bangun, ya, untuk berdoa kepada Allah. Wa ammal kafaratu, adapun hal-hal yang menghapuskan dosa-dosa, ya, ay allati adatuha an tamhuwa al khati'ata, artinya kebiasaannya yang menghapuskan kesalahan. Bapak-bapak punya kesalahan, kita semuanya kesalahan, bisa Allah hapuskan dengan cara apa? Isbaghul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wudunya dalam kondisi yang sabarat. Sabarat itu kondisi yang dingin. Bapak-bapak kan bangun subuh tuh pengen kena air berat banget, ya. Nah, itu kita berwudu, itu kondisi sabarat namanya. Insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita.
Fi fathataini, dengan dua fathah, jamu sabrah, ya. Sabratun, sabratan, sabratin, sabarat, ya. Bi fathis sukun, dengan fathah dan kemudian sukun. Ai artinya itmamul wudu'i, menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil bardi, pada waktu kondisi yang sangat dingin, ya. Bi ayatiya bi sunnatihi, ia melakukan sunnah-sunnah wudu. Kan Pak, ada rukun wudu, ada sunnah-sunnah wudu. Ada orang kondisi ya musim dingin, di Kairo Mesir nih. Tadi anak Pak Zaini berangkat ya malam ini ya. Anak saya tadi berangkat jam 9:25 sekarang ke Kairo juga. Nah, ini lagi musim dingin tuh. Oh, di sana kalau musim dingin, kalau wudu pakai air dingin udah. Kita pakai sakhona, cuci baju pakai sakhona. Itu megang apa aja udah rasa sakit kan. Nah, kondisi begitu berat kan. Kita tetap wudu dengan sunnah-sunnah Nabi, berkumur, itu. Nah, kita salah satu yang menghapuskan dosa. Kemudian wa naqlul aqdami ilal jamaah, ini melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, ya, ai ila sholati mal jamaah, ya, artinya maksudnya adalah sholat untuk berjamaah. Ini sholat berjamaah salah satu hikmahnya apa? Membersihkan dosa-dosa. Ada Nabi gini, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa ada masjid min baitan min buyutillah, kemudian dia mendatangi rumah-rumah Allah, ya. Langkah yang pertamanya ya khuttu khotiatan, menghapuskan dosa-dosa. Langkah yang kiri ya rafa'u darajatan, mengangkat derajat. Jadi bapak-bapak seandainya nih menjadi sebuah motivasi hadis ini, pengen ke masjid berasa berat, ingat kaki kanan apa tadi? Ya khuttu khotiatan, menghapuskan dosa-dosa. Kaki kiri mengangkat derajat. Ingat setiap langkah dihapusin, diangkat, dihapus, diangkat terus. Tapi apa? Berwudu sudah dari rumah. Itu ada hadis Nabi begitu. Dan melangkah menuju masjid atau niat salat berjamaah ini merupakan kafar, ya. Merupakan apa? Ya, kafar penebus dosa. Yang ketiga, wa intizarus salati ba'da shalah, dia menanti waktu salat setelah salat. Nah, ini orang-orang dikatakan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu terkait kepada masjid. Lisalliha fil masjidi, ya, agar dia salatnya di masjid. Wa mithluhu, dan seumpamanya intidharu kulli khair, dia sedang menunggu kebaikan-kebaikan. Ada hadis dalam tafsir ayatul mukharrabin kemarin kita baca gini, seandainya di depan rumah Anda ada sebuah kali dan Anda mandi di situ dalam sehari 5 kali mandi, apakah masih ada kotoran dalam tubuh kita? Jawabannya tidak ada. Ya, itulah gambaran juga seperti sholat. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita sholat 5 kali, di malamnya tuh sudah bersih semua dosa-dosa kita. Jadi sholat adalah apa? Hikmahnya membersihkan dosa-dosa. Ya. Baik, lanjut ya. Wal maqalatu at-tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah Anda sekehendak Anda. Fa innaka mayyitun, tapi ingat suatu saat Anda bakal mati, ya. Jadi anna akhirul hayy mayyitun, karena sesungguhnya akhir daripada orang yang hidup adalah kematian. Wa ahbib man syi'ta
fa innaka mufariquhu, dan cintailah orang-orang yang Anda kehendaki, sesungguhnya Anda akan berpisah kepadanya. Ay mufariqun, ya, artinya berpisah. Man syi'ta bil maut, pada orang yang Anda kehendaki dengan kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan berbuatlah, beramallah apa yang Anda kehendaki, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya Anda akan diberikan ganjaran dengan amal itu. Artinya kalau kita berbuat baik, Allah kasih pahala. Berbuat buruk, jahat, zalim, Allah kasih siksaan. Nah itu, ya. Li'anna al-ibada majziyuna bi'amalihim, karena sesungguhnya hamba-hamba itu dia dibalas dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairan, jika amalnya baik, al-bari juga kebaikan. Wa in syarran fa syarran, jika amalnya buruk, maka Allah juga kasih keburukan. Waliyadzubillah. Masih ada waktunya? Cukup ya. Wal maqalah al-ashirah, Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan. Jika ada pertanyaan kita tutup. Ya. Ya, siapa nih? Ingin apa? Tadi yang pertama saya kurang ngerti apa? Mengejar dunia. Semampu kita ya, takwa bukan itu Allah. Jadi apakah ini bisa kita analogikan dengan terkait dalam berusaha di dunia tadi? Jadi apa membedakan antara bakhil dan semangat? Kadang-kadang itu sama gitu. Ya. Saya jawab yang bakhil dan hemat dulu ya. Jadi ada istilah yang diberikan oleh bagian, ada istilah bakhil sama sahihun. Kalau bakhil itu dia pelit kagak pengen yang kita punya kita bagi ke orang lain. Ya. Kalau sahih lebih dari itu. Sahih adalah orang yang bukan hanya dia yang dia punya dia nggak mau bagi, tapi dia juga dia pengen apa? Orang-orang lain itu pada susah semuanya, belangsak semua, yang kaya hanya dia, yang susahnya dia. Hemat ya beda sama bakhil. Tadi hemat masuk dalam kategori itu qasdun tuh, bersikap ekonomis, hemat, lagi-lagi punya, lagi nggak punya, lagi nggak punya, apalagi harus bersifat hemat. Lagi punya juga jangan bersifat berlebihan. Ada orang namanya apa? Buang-buang harta dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi beda banget antara bakhil dengan hemat. Kalau bakhil punya konotasinya kepada hal-hal yang buruk, penyakit hati. Kalau hemat itu sebuah hal apa? Bahkan dianjurkan tuh. Salah satu nasihat Allah juga itu adalah berhidup dengan hemat, tidak membuang-buang hartanya. Beda dengan bakhil. Kalau bakhil dia penyakit hati, kalau hemat malah merupakan amal soleh. Ya. Adapun pertanyaan pertama tadi tentang bekerja beramal soleh, memang kita dianjurkan untuk berupaya
tapi tetap semuanya mastata'tum, sekemampuan kita. Tapi ketika kita berbuat, jangan lupa atau selalu minta bantuan Allah, pertolongan Allah. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu, dia sukses, dia merasa bahwa itu bersumber dari dirinya, yaitu jadi juga penyakit hati. Walaupun Allah berikan kita kesuksesan misalnya dalam segala hal, harus kita sadari bahwa di situ adalah ada kebaikan Allah, ada rahmatnya Allah. Gitu. Jadi Pak, sesuatu yang kita lakukan apa saja dalam hal berbentuk ibadah atau bekerja aja, mencari kerjaan juga itu ibadah. Ada hadis bunyinya begini, tidak ada dosa yang bisa hilang kecuali dengan capek-capeknya kita mencari nafkah buat keluarga. Jadi kita mencari maisha, mencari kerja dengan semampu kita, diniatkan ibadah kepada Allah, itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu kalau ada suaminya di rumah aja, dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tentu kita nggak suka. Tetapi kita ketika bekerja ada berat, al-harakah barakah. Orang yang bekerja itu penuh dengan keberkahan. Tapi juga itu semampu kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dan selalu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selalu minta kepada Allah agar apa yang kita lakukan penuh dengan keberkahan, selalu mendapatkan inayah dari Allah. Saya selalu begini, melakukan apa saja kita harus sadar kita mah lemah, kita mah kurang sempurna, tapi kita punya Allah tuh yang maha segala-galanya. Minta Allah agar apa yang kita lakukan walaupun kayaknya kelihatan kecil, tapi mendapatkan sumber daya kekuatan dari Allah dan mendapatkan cucuran rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ini hari libur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya tertarik dulu orang bilang kamu bekerja keras lah, kau akan tercapai apa yang kau jangan. Tapi sekarang di kondisi sekarang itu bekerja bukan yang keras, tapi cerdas. Bahkan ada konsep kebebasan finansial. Kalau bisa kau bekerja 40 tahun dan kau bebas dari keuangan hemat. Jadi walaupun kita di rumah dan sekarang itu bisa saham apa, kita kadang-kadang bekerja, tapi orang kita yang bekerja, kita yang bekerja. Itu gimana? Satu. Yang kedua, tadi saya perhatikan dari nasihat-nasihat yang di halaman 9 ayat 10 itu berulang dari Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Abu Hurairah, Jibril. Ini kita, tapi di situ kan Nabi Daud alaihissalam. Apa tuh? Imam Nawawi melipin Abu Daud di situ. Berarti tadi terdapat tuh. Iya. Juga Nabi Daud lahir Jibril. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Memang kitab ini asal kitabnya namanya Ini kitab ini judul aslinya. Ini karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Isti'dadun Liyaumil Ma'ad, judulnya persiapan untuk hari kembali kepada Allah. Ini beliau teliti, beliau kumpulkan dulu, disebutkan di pertama mukadimahnya. Buku ini berisi tentang khabar. Apa khabar? Sesuatu yang bersumber dari Nabi. Lalu athar, bersumber daripada sahabat dari tabi'in. Makanya metodenya buku ini selalu pertama kali hadis Nabi, diangkat 1, 2, 3 hadis Nabi. Kemudian baru akwal, pernyataan-pernyataan para sahabat yang dikenal dengan athar namanya, ya. Dari diangkat dulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, terus baru beliau tambahin yang ini. Ini hanya manhaj aja beliau menyebutkannya itu. Tapi selalu hadis dulu, baru 4 sahabat, baru
Itu metode saja beliau menyebutkannya. Saya seperti kita mengarang buku kan, saya mengarang apa yang saya ini. Tapi beliau selalu istiqomah nih kalau kita lihat. Bahkan ada juga satu ya di bab keberapa itu yang pas giliran sebat 33 misalnya ada 4, ada juga satu saya lihat. Tapi yang lainnya mulai urut. Bicara tentang 3, 3, 4, 4, 5, 5 terus sampai ke 10 nanti begitu. Ya. Kemudian yang pertama tadi tentang apa tadi? Yang pertama? Iya. Ada orang kerja keras dari pagi sampai sore cuma dapat 50.000 ya. Orang kerja cerdas. Dia bermain saham. Itu lagi-lagi ya kembali kepada kapasitas dirinya nih, Pak. Ilmu, Pak. Ya, ilmu. Ilmu itu sangat-sangat mahal ya. Dokter misalnya kan cicik udah sekian ya. Orang bermain bisnis sekarang dipakai di rumah aja, nggak kemana-mana, di rumah bisa jalan ya, nggak perlu keras kayak dulu buka toko, sewa toko mahal. Pendapatannya nggak seberapa. Sekarang hanya buka iklan, sekarang sebarang iklan ya, cukup di rumahnya udah sopi itu. Karena kerja cerdas itu. Nah, kalau kita bisa begitu terbaik bagus itu. Ya, kan itu juga tetap bekerja apa akalnya, pikirannya, hatinya. Di situ juga dia komitmen, kejujuran. Coba perhatikan Pak. Itu kalau yang jual online, kalau dia bohong ya sekali udah habis. Dia hanya kenyang, kaya, dia hanya berhasil sesaat. Tapi lihat orang-orang yang pakai online, komitmen, tapi muasafat bentuk barangnya tepat, itu semakin nggak perlu capek-capek kayak dulu, bangun ke pasar, buka toko, dating barang. Itu bagus. Nah, itu juga kelebihan akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukannya dia nggak bekerja, malah bukan, dia tuh bekerja, pikiran itu, bahkan pikiran itu lebih capek daripada tubuh. Ya, orang berpikir. Nah, tafakkur ini berpikirnya nikmat dari Allah tuh. Ya, Allah kasih kita kemuliaan, dikasih akal, dikasih ilmu gitu. Kalau akal itu kita gak gunakan, udah kita seperti binatang, gak ada harganya. Nah, orang-orang sekarang cerdas itu ya, bekerja bukan hanya dengan tubuhnya saja, tapi dengan akalnya, hatinya. Ya, itu sebuah kemajuan dan prestasi itu. Kita juga kagak boleh anti kepada hal-hal yang bersifat baru, modern, hal yang bersifat digital. Kami para dosen itu, dosen-dosen tua kan ya secara iptek ketinggalan tuh. Kapan bikin lager jawaban pakai LPRS ribet itu kan, enak ngajar aja. Tapi ini tuntutan kan, harus bisa itu. Kalau bisa, artinya orang yang menguasai ilmu dia nggak akan terlindas dengan zaman dan waktunya. Kita harus mengikuti. Nah itu bagian dari mudarat atau kearifan lokal. Jangan kita jumut begini aja nggak bisa. Udah berubah sekarang. Kalau kita sekarang berubah dengan departemen agama, itu semuanya sudah mulai digitalisasi. Yang dulu kita laporan hanya pakai kumpulin berkas satu bundel, karena udah nggak lagi begitu. Sistem file masuk dalam atau ini tinggal guys upload aja. Maka ada istilah sekarang begini, sekolahan itu walaupun realitanya kagak bagus, kalau operatornya bagus jadi bagus. Tapi sekolahnya bagus, operatornya malas kerja, ya. Kamu ngupload nilainya merah terus itu. Ya, itu juga merupakan kecerdasan dalam bekerja itu ya, rahmat Allah ya. Jadi dia hidupnya mengikuti perkembangan zaman. Ya. Tapi barakallahu fikum. Lagi Pak, makanya jarang nih Pak Ketua nanya nih. Silakan Pak Ketua. Mana speakernya ada Bang? Nih Pak Ketua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa nggak kita maknai ceramah Pak Ustaz tadi seperti pada dan pada? Yang saya maksud di sini tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu merubah. Ya. Kalau yang dikatakan pada itu sesuatu kayak takdir itu adalah sebuah ketentuan Allah dan tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Jadi boleh kita sampaikan seperti bahwa usaha dan doa itu harus dilakukan setiap saat. Doa saja tanpa ikhtiar yang maksimum itu tidak akan berhasil dengan baik. Bisa nggak seperti itu? Ya,